kembali lagi di Simaru Channel. Oke guys, jadi kali ini saya kembali di YouTube lagi teman-teman. Jujur saya sangat merindukan subscriberku. Ya Allah, sudah lama saya tidak upload video ini. Nah, maaf sebelumnya karena saya baru upload video lagi. Nah, jujur teman-teman, banyak sekali yang tagih-tagih saya bikin video. Kak, kapan bikin video? Kak, kapan upload video? Kak, kapan dilanjutkan part selanjutnya? Kak, kapan buat vlog? Kak, kapan post video? Kak. What? Wah, banyak sekali. Terima kasih semua teman-teman yang selalu support Simaru Channel, selalu pokoknya tagih-tagih buat video. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya, yang tak terhingga. Pokoknya saya terima kasih sekali sama subscriberku semua, sama para penontonku semua ya. Maaf karena telat bikin video, baru muncul di YouTube lagi. Nah, jangan lupa subscribe teman-teman. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, di bawah sini supaya saya rajin buat video gitu, supaya saya tambah semangat lagi buat video. Dan yang paling penting, jangan lupa komen di bawah, please. Kalian komen di bawah apa yang kalian mau tahu dari bahasa Makassar begitu, seperti misal sapu atau bahasa Makassarnya sapu atau apa, atau kalian mau tahu bahasa Makassarnya baju apa. Pokoknya komen saja di bawah apa yang kalian ingin tahu, bahasa Makassar apa, nanti saya bahas. Karena sejujurnya saya membahas itu bahasa sehari-hari anak Makassar. Saya membahas tentang apa yang orang tanyakan begitu, apa yang orang mau tahu, bahasa Makassarnya baju apa begitu. Pokoknya saya bahas apa yang orang mau tahu begitu teman-teman. Jadi kalian jangan lupa subscribe di bawah, like, comment, share sama semua teman-teman tak, supaya saya semangat bikin video. Oke, kita lanjut saja ya, langsung saja karena udah semangat banget teman-teman mau bikin konten ini. Yang pertama ini adalah mungkin kalian familiar sekali dengan kata-kata ini, ewako atau rewako. Paling familiar itu kata-kata ewako kayaknya, karena selalu digunakan sama orang Makassar ya. Ewako PSM. Nah, ewako itu berani begitu teman-teman. Ewako atau rewa. Ewa itu diambil dari kata rewa teman-teman. Yang sebenarnya itu kata-katanya itu rewa, tapi jadi ewako begitu. Mungkin untuk mempersingkat atau apalah, pokoknya ewako itu beranilah begitu. Jadi ewako PSM, beranilah kau PSM, beranilah kau bertanding, seperti itulah teman-teman. Pokoknya beranilah kau begitu, ewako PSM. Nah, ewako itu artinya berani ya teman-teman, berani. Yang kedua ini teaja. Nah, orang Makassar juga suka sekali bilang teaja. Teaja deh, begitu. Teaja, pokoknya kata teaja itu selalu digunakan sama orang-orang Makassar begitu. Yang artinya itu tidak mau. Misal saya kasih contoh. Pergi itu menyapu. Teaja deh. Yang artinya itu pergi menyapu. Tidak mau aja gitu teman-teman. Jadi teaja itu artinya tidak mau. Saya tidak mau, seperti teman-teman. Yang ketiga ini adalah kata kajili-jili. Orang Makassar juga suka pakai kajili-jili. Kata-kata kajili-jili itu selalu dipakai sama orang Makassar teman-teman. Nah, kajili-jili itu sama dengan artinya rapa-rapa yang saya sudah bahas kemarin. Kajili-jili itu artinya tergesa-gesa atau
banyak gaya ya teman-teman, banyak gaya atau tergesa-gesa, terlalu tergesa-gesa melakukan sesuatu begitu. Jadi kita bisa menyebutnya itu kajili-jili begitu. Misal bawa motor, ngebut-ngebut apa segala macam, biasanya orang bilang kajili-jili nih itu sana bawa motor. Nah sebenarnya yang artinya itu ya dia tergesa-gesa banget sih bawa motornya, seperti itu teman-teman. Atau dia banyak gaya banget sih bawa motornya, seperti itu teman-teman. Jadi pokoknya kajili-jili itu banyak gaya atau banyak tingkah atau terlalu tergesa-gesa begitu teman-teman. Jadi seperti itu, sama dengan artinya kemarin yang rapa-rapa ya teman-teman yang saya sudah bahas, sama. Jadi bahasa Makassar itu begitu teman-teman, terlalu banyak kata-katanya tapi artinya cuma satu begitu, seperti kayak rapa-rapa, kajili-jili, sama artinya, cuman kata-katanya saja yang berbeda begitu teman-teman. Tetapi keduanya suka sih digunakan seperti itu, dan tidak ada, kalau kata kajili-jili dan rapa-rapa itu tidak ada begitu anunya, maksudnya batasnya bilang untuk orang, untuk apa, untuk begitu, tidak ada begitu. Jadi kajili-jili sama rapa-rapa sama sama saja. Kita selalu menggunakan kata-kata tersebut, kata-kata kajili-jili dan rapa-rapa begitu teman-teman. Lanjut ke selanjutnya. I'll have to ask my accountant about that. Yang keempat, nah yang keempat ini asal kau ji deh, asal kau ji. Orang Makassar suka sekali teman-teman, suka sekali bilang asal kau ji begitu. Nah artinya ini terserah kamu aja deh, seperti itu teman-teman. Misal, apa ini mau makan? Asal kau ji deh begitu. Nah yang artinya kamu makan apa? Terus terserah kamu aja lah, terserah kamu aja deh, seperti itu teman-teman. Jadi asal kau ji, terserah kamu saja, seperti itu teman-teman artinya ya. Jadi kalau kalian mendengar kata-kata asal kau ja, itu artinya terserah kamu saja lah, seperti itu. Yang kelima, nah yang kelima ini adalah kata bombe. Bombe anak-anak ini biasa suka bombe ini. Nah bombe ya kan, bombe. Nah bombe itu artinya seperti marahan atau bermusuhan atau tidak berbicara lah intinya, seperti itu teman-teman. Bombe tidak berdamai, seperti itu ya. Biasanya anak-anak yang suka bombe ya. Misal, nggak pergi aku main sama Ica. Ini baku bombe sama ini Ica, gitu teman-teman. Yang artinya tuh, kamu tidak pergi main-main ya sama Ica. Aduh, aku bermusuhan atau aku tidak berteman atau aku marahan sama Ica, seperti itu teman-teman. Jadi bombe itu artinya bermusuhan atau tidak saling berbicara atau seperti itu teman-teman, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi bombe itu artinya bermusuhan atau marahan atau tidak saling berbicara gitu. Yang keenam, nah yang keenam ini adalah kata upa. Nah kata upa ini suka sekali digunakan juga, upamu itu upa. Nah upa itu artinya untung besar atau beruntung ya teman-teman. Jadi misal contoh, menang kok di giveaway-nya Mbak Emong, nah terus iya menang kak, upamu itu di. Nah yang artinya tuh kamu menangnya di giveaway-nya Mbak Emong. Wah kamu untung besar banget atau kamu beruntung banget menang giveaway-nya, seperti itu teman-teman. Jadi upa itu artinya untung besar atau upa itu artinya beruntung ya teman-teman. Beruntung, keberuntungan, seperti itu teman-teman. Yang ketujuh, nah yang ketujuh ini adalah kata gammara. Nah kata gammara itu dua tujuannya, misal untuk orang atau untuk benda. Nah kalau untuk orang itu artinya gammara ganteng, kalau untuk laki-laki, atau
cantik kalau untuk perempuan. Kalau untuk barang itu artinya bagus, maksudnya barang bagus seperti itu, atau barang bagus seperti itu. Jadi gamara itu artinya ganteng atau cantik, atau kalau untuk benda gamara itu artinya barang bagus atau bagus seperti itu teman-teman. Yang kedelapan, yang kedelapan ini adalah kata cipuruka. Cipuruku. Nah, cipuruka itu artinya lapar, saya lapar. Cipuruka. Kalau cipuru artinya lapar teman-teman, maksud saya. Cipuru artinya lapar, begitu teman-teman. Nah, misal, sudah makan? Belum, cipuru pun udah makan 1 hari ya. Nah, artinya itu, sudah makan? Kamu sudah makan ya? Oh, tidak, saya belum makan, saya lapar sekali nih. Begitu teman-teman artinya. Jadi cipuru itu artinya lapar. Cipuruka artinya saya lapar. Begitu teman-teman. Yang ke-9. Nah, mau selesai. Aduh, malas kok ya. Ya udah mau selesai nih videonya teman-teman. Udah yang ke-9 ya. Nah, yang ke-9 itu balisi. Nah, balisi itu artinya marah atau jengkel, begitu, jengkel. Atau sebel banget nih sama lo. Nah, orang Makassar suka sekali bilang balisi puja gitu. Balisi. Nah, balisi itu marah atau jengkel atau sebel ya teman-teman, sebel. Misal, balisiku sama itu sana nambil ki HP ku baru udah bilang. Yang artinya, aduh aku sebel banget sama dia ambil HP saya terus dia nggak bilang seperti teman-teman. Tuh, misal teman, balisiku sih sama itu kita di luar datang beli makanan di sini, dia di luar dibikinkan. Yang artinya, aduh aku sebel banget, aduh aku jengkel banget sama tuh orang. Aku kan duluan datang untuk beli makanan di sini, tapi dia di luar yang dibikinkan. Seperti itu teman-teman. Jadi balisi artinya sebel atau marah gitu, atau jengkel ya teman-teman. Tapi lebih ke jengkel sama sebel sih, sebel. Jengkel lah intinya, terlalu kaku kalau saya bilang sebel. Gue itu sebel banget sama lo ya, sebel ya, aduh terlalu kaku, jengkel nonton. Yang ke-10. Nah, yang ke-10 ini adalah kata apa pipoeng ya, apa pipoeng. Nah, apa pipoeng selalu juga dipakai sama orang Makassar ini, andalanya orang Makassar. Apa pipoeng gitu. Yang artinya apa pipoeng itu yang artinya ya wes lah, udah terlanjur juga. Nah, itu artinya teman-teman, atau terlanjur sudah, seperti itu. Nah, misal contoh, kita beri contoh lagi. Udah pergi ku buka bersama di rumahnya, buka bersama bede di rumahnya itu sana. Nah, terus dari apa pipo yang habis beli makanan. Yang artinya kau tidak pergi buka di sana, katanya dia mengadakan acara buka bersama. Nah, apa pipo yang habis beli makanan gitu. Dan terlanjur juga makanannya udah habis gitu teman-teman. Jadi apa pipoing itu artinya sudah terlanjur, atau yowes lah udah terlanjur juga, seperti itulah teman-teman. Nah, udah selesai nih videonya. Ya Allah, saya sungguh sampai lemas begini teman-teman karena videonya udah selesai nih. Nah, buat kalian jangan lupa subscribe. Paling penting ya Allah, subscribe, please subscribe. Kasih semangat saya, di subscribe di bawah. Like-nya jangan lupa, komen di bawah. Komen paling penting teman-teman, komen. Kalian harus komen di bawah kata-kata apa atau kata-kata apa yang kalian mau tahu, seperti lantai atau sembarang pokoknya. Kalian komen di bawah kata-kata apa yang kalian mau tahu ya, yang belum saya bahas teman-teman. Oke?
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa kalau keluar rumah cuci tangan, sudah keluar rumah cuci tangan. Jangan lupa pakai masker, pakai hand sanitizer. Pokoknya kalian jaga kesehatan kalian teman-teman. Jangan mudik-mudik dulu kalau bisa ya. Jangan mudik-mudik dulu. Tetap di rumah aja. Seperti aku bikin konten di rumah aja. Ya, bye bye. Terima kasih sudah nonton. Bye.